Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor, cerita dari Dioseta. Yang mau berkunjung saya sertakan linknya dan bisa dilihat di deskripsi. Mari kita simak ceritanya yang berjudul Tun dan Demit. Malam itu Bapak sedang sibuk-sibuknya mengeluarkan pusaka-pusaka miliknya dari tempat penyimpanan. Ibu juga berada di sana, membantu Bapak dengan berhati-hati memindahkan pusaka itu. Tidak banyak, tapi saya tahu bahwa benda-benda itu adalah pemberian dari Eyang kami yang dulunya seorang abdi dalam. Menurut Eyang, Bapaklah yang pantas menyimpan benda-benda yang dulu miliknya. Mau diapain, Pak? Kok bisa keluar semuanya? Tanyaku sambil menonton televisi tanpa ada niat sedikit pun membantu mereka. Sebentar lagi kan satu suruh waktunya nyuci pusaka-pusaka ini. Ibu membalas pertanyaanku. Saya mengangguk mengerti tanpa bertanya lebih lanjut. Bukannya saya tidak ingin membantu mereka, tapi Bapak dan Ibu memang memerintahkanku untuk tidak pernah menyentuh pusaka-pusaka itu. Bapak sangat tahu akibatnya bila kami salah memperlakukan pusaka miliknya itu. Tak, memang kita pernah punya pusaka ini? Tanya Bapak yang menunjukkan sebuah kris kecil berwarna hitam kepada Ibu. Ibu nggak pernah lihat, Pak. Bapak tidak mengerti. Tanya Ibu. Bapak menggeleng. Ia memperhatikan kris kecil hitam itu dengan raut wajah bingung. Sepertinya dia memang tidak mengenali pusaka itu. Meski begitu, Bapak tetap menyimpannya untuk dibawa ke keraton bersama dengan pusaka lainnya. Malam itu Bapak tidur terlebih dahulu, sementara Ibu masih membereskan pusaka-pusaka itu. Mereka memastikan tidak ada pusaka yang tertinggal dan semua pusaka yang dikeluarkan disimpan kembali dengan layak. Tuntaskan janjimu, tuntaskan lakumu. Di tengah tidurku, saya mendengar suara seorang nenek dari balik jendela. Saya ingin berpikir bahwa itu hanyalah halusinasiku, tapi suara itu terdengar lagi dan begitu jelas. Tuntaskan janjimu, tuntaskan lakumu. Saat itu saya merinding, tapi di sisi lain saya merasa harus memastikan apa memang benar-benar ada seorang nenek di luar. Saat itu saya memberanikan diri untuk membuka tirai jendela. Saya sedikit mengintip dan rintikan hujan sudah membasahi kaca jendelaku. Tapi aneh, saya melihat asal suara itu. Suara itu benar-benar berasal dari seorang nenek-nenek yang berdiri bungkuk di bawah rintikan hujan. Rambut putihnya tergerai dan ia hanya menatap ke satu arah, kamar Bapak dan kamar Ibu. Saya merasa takut. Entah kenapa saya merasa itu bukanlah nenek-nenek biasa. Tidak mungkin ada seorang nenek yang berdiri di halaman rumah orang di bawah hujan di tengah malam. Saya ingin memanggil Ibu, namun saat saya memastikan kembali, sosok itu sudah menghilang begitu saja. Saya pun mengurungkan niatku. Saya yang sebelumnya merasa takut berusaha mengatur napasku dan kembali ke tempat tidur. Besok saya akan menceritakan tentang nenek itu kepada mereka. Le, bangun Le. Bapak Le. Suara Ibu terdengar dengan nada yang panik. Menjadi hal itu saya pun membuka mata dan mencerna apa yang Ibu katakan. Bapak Le, Bapak tiba-tiba sakit, ucapnya. Saya pun pergi ke kamar Bapak dan melihat wajah Bapak terlihat begitu pucat. Ia berbaring di kasur dengan tubuh yang begitu lemah. Pak, Bapak kenapa Pak? Tanyaku bingung. Bapak terlihat lemas, tapi sepertinya dia masih berusaha untuk berbicara.
Pas bangun tiba-tiba bapak demam dan pucat. Katanya bapak nggak bisa gerakin tangan dan kakinya, jelas ibu. Mendengar ucapan itu pun saya berinisiatif berlari ke telepon rumah dan menelepon ambulan untuk membawa bapak. Kita bawa ke rumah sakit aja bu, ucapku. Ibu mengangguk setuju. Le, gantiin bapak le, ucap bapak dengan lemah. Ibu menangis melihat keadaan bapak. Gantian apa pak? Ganti apa? Bapak tidak langsung menjawab ucapanku. Ia mengatur napasnya dengan hati-hati dan mengumpulkan tenaga untuk berbicara denganku. Ada yang mau mencelakai keluarga kita, ucap bapak. Mendengar kata itu, saya dan ibu saling bertatapan. Ucapan bapak jelas membuat kami begitu khawatir. Dengan tenaga yang tersisa, bapak menceritakan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Pusaka keris hitam itu tidak datang sendiri. Benda itu dikirim oleh seseorang, kata bapak. Maksud bapak kita disantet? Tanya ibu. Mungkin saja, seharusnya kita bisa bertahan dari serangan itu. Tapi waktu-waktu ini adalah titik lemah keluarga kita. Bapak menjelaskan bahwa menjelang suro semua perlindungan gaib yang melindungi keluarga kami yang diturunkan oleh eyang-eyang kami akan melemah. Akan menjadi bencana bila Sengkolo datang dan bapak belum menyelesaikan lelaku bapak, ucap bapak. Lelaku? Tanyaku. Saat itu tiba-tiba saya teringat kata-kata nenek yang mendatangi kamar bapak dari luar. Bapak berjanji akan menuntaskan ritual Topo Bisu setiap malam satu suro bersama dengan teman-teman eyangmu. Saat itulah waktu terbaik untuk memohon perlindungan Yang Maha Pencipta. Sayangnya lelaku itu tidak mudah untuk keluarga kita. Jelas Bapak. Bapak menceritakan bahwa saya dan Bapak memiliki weton yang sangat sensitif. Kami berdua adalah orang-orang yang akan diincar oleh hal-hal buruk saat menjelang malam satu suro. Meski begitu, semuanya akan berakhir jika Bapak bisa menyelesaikan lelaku itu sebagaimana mestinya. Tundan Demit, mereka yang berasal dari alam lain akan berkumpul di alam ini. Hati-hati, Le. Di tengah keadaan Bapak yang kian memburuk terus mengkhawatirkan kepada kami. Itu membuat Bapak harus dirawat di rumah sakit dan Ibu harus bolak-balik merawat Bapak. Saya berjanji pada Ibu untuk menemani Bapak di rumah sakit karena tidak tega bila Ibu sampai ikut sakit karena kelelahan. Namun saat hari mulai malam saya mulai ragu. Apakah keputusanku tepat atau salah? Brar, brar. Di tengah gelap malam saya terbangun dengan suara benda yang jatuh di atas rumahku. Dari luar kamar terdengar seperti benda-benda yang bergetar. Saya yang khawatir dan mencari tahu keluar kamar dan mendapati peti-peti kayu tempat Bapak menyimpan pusakanya bergetar. Seketika bulu kuduku berdiri. Baru pertama kali saya melihat hal-hal seperti ini. Terak, terak, terak. Terdengar suara jendela kaca yang bergemertak bergantian dengan dentuman dari atas rumah. Spontan saya mendekati jendela dan mengintip di balik tirai. Wajahku pucat. Ini pertama kalinya saya merasa setakut ini. Apa yang kulihat saat itu benar-benar di luar nalarku. Rumah ini dikelilingi oleh sekelompok makhluk-makhluk dengan wujud yang mengerikan. Entah ada berapa pocong yang berkumpul di halaman rumah. Roh-roh melayang-layang hingga bola api yang berlalu lalang mengelilingi rumahku. Blar. Kini saya sadar asal dari suara itu. Itu adalah suara bola api yang beradu dengan sesuatu yang tak kasat mata di sekitar rumahku. Jangan keluar ya nak, tidak ada yang menjamin hidupmu. Tiba-tiba terdengar suara seperti nenek-nenek di belakangku.
Saya yang menoleh dan sosok yang kulihat kemarin malam kini ada di belakangku. Ia berdiri melayang-layang tanpa kaki di ujung langit-langit rumah. Saya takut sejadi-jadinya. Namun kemunculan nenek itu hanya sebentar, sebelum akhirnya hilang seperti asap. Saat itu saya pergi kembali ke kamar dan berusaha untuk kembali tidur dan berharap ini hanya mimpi buruk. Sayangnya tidak. Suara itu terus terdengar. Semakin malam suara mengerikan semakin terdengar, mulai dari suara tangisan, teriakan hingga tawa yang aneh terdengar dari seluruh isi rumah. Saya tidak bisa membayangkan apa saja yang ada di luar rumahku saat itu. "Le, bangun Le!" Entah pukul berapa saya bisa tertidur, mungkin saat mendekati subuh, saat suara itu mulai meredup. Ibu baru datang dari rumah sakit dan membangunkanku saat matahari mulai tinggi. Tadi malam Bu, saat terbangun saya segera menceritakan apa yang terjadi pada ibu. Namun siapa sangka apa yang terjadi pada aku juga terjadi pada bapak dan ibu di rumah sakit. Mereka juga diteror sosok-sosok yang menampakkan diri. Namun kata ibu mereka belum berani mendekat. "Ibu akan membawa pusaka bapak ke keraton dan kamu tolong gantiin bapak ya Le. Hanya kamu yang mewarisi darah bapak yang bisa menggantikannya," ucap ibu. "Maksud ibu ritual topo bisu?" Ibu mengangguk dan menjelaskan bahwa menjelang satu suro ini saya harus mengikuti eyang-eyang melakukan ritual di keraton untuk menjauhkan kami dari Sengkolo. Namun ia menjelaskan cobaan kami akan lebih berat karena banyak yang akan mengincarku. "Jangan sampai sedikit pun suara keluar dari mulutmu. Bila kau gagal, mereka yang kembali dari alam lain akan mengincarmu. Kamu yang lahir di weton ini mangsa kesukaan Sengkolo Le," jelas ibu. Saya menelan ludah mendengar peringatan dari ibu. Namun saya sadar apa yang terjadi pada saat itu adalah bencana yang sedang mengganggu keluarga kami. Ada orang yang berniat mencelakai keluarga kami dan memanfaatkan tun dan demit yang terjadi mendekati malam satu suro. Tak saya coba Bu. Hati-hati oleh ibu percaya sama kamu. Yang itu saya mempersiapkan semuanya. Beberapa ritual yang disarankan ibu kulakukan untuk mempersiapkan topo bisu yang akan dilakukan malam ini. Mulai dari mandi dengan kembang setaman hingga nyekar di makam eyang-eyang kami. Sampai pada akhirnya waktunya pun tiba. Obor-obor sudah disiapkan dan dipegang oleh satu orang dari kami yang mengikuti ritual ini. Setiap dari kami memiliki tujuan masing-masing dalam ritual ini. Namun satu kesamaan dari kami yang ada di sini. Ritual ini adalah salah satu cara kami untuk introspeksi diri dan mendekatkan kami pada Sang Pencipta. Karena sejatinya keselamatan dan perlindungan sejati hanya berasal dari Sang Pencipta. Saya sudah siap dengan obor disambut dengan abdi dalam dan petinggi-petinggi abdi dalam yang memimpin arak-arakan ini. Dengan bertelanjang kaki, kami akan mengelilingi benteng dan alun-alun bersama kerbau bule yang dianggap keramat. Tenang saja, jangan panik. Kalau pikiran kita hanya tertuju pada Sang Pencipta, tidak akan ada gangguan yang berani menyentuhmu, ujang Pak De yang mendampingiku saat itu. Kalian tahu, ternyata ritual ini begitu menenangkan. Saya tidak pernah menyangka apa yang dilakukan Bapak selama ini yang kuanggap membosankan ternyata seperti ini. Arakan obor dalam keheningan, langkah kaki yang nyaris tak terdengar, hingga suara angin dan napas terdengar semakin jelas. Saya merasa belum pernah merasa begitu dekat dengan alam di sekitarku seperti saat ini. Tapi rupanya pelajaran itu baru dimulai untukku. Saat hari semakin larut dan hampir setengah perjalanan, saya melihat semuanya. Entah bagaimana, saya melihat berbagai makhluk tak kasat mata di sekitar arak-arakan ini.
Mereka semua berseliweran di sekitar kami, dan banyak dari mereka yang berwujud mengerikan. Percuma, setelah ini keluargamu akan mati. Sosok berjudul seperti asap putih melayang di dekat telingaku dan membisikkan ancaman. Di antara semua makhluk yang bergentayangan yang dilihat olehku, ada beberapa dari mereka yang hanya menatap. Saya kira itu adalah sebuah pohon. Dari jauh bentuknya seperti pohon palem besar dengan daun yang cukup pendek. Hanya bayangan hitam yang terlihat dari jauh. Tapi saat saya mendekat, saya baru sadar akan apa yang ada di sana. Yang kukira pohon itu ternyata adalah sesosok pocong yang tingginya hampir 3 kali manusia dewasa. Ia menggeliat seperti pohon yang tertiup angin. Ia juga mengincarku. Saat saya mendekat, ia membungkukkan tubuhnya ke arahku dan menunjukkan wajahnya yang begitu rusak dan sangat besar. Kamu mati saja, nak. Muka pocong yang tak memiliki bola mata itu, saya merinding. Namun saya tahu saya tidak boleh berteriak atau berkata sedikit pun. Mungkin bila saya gagal, bapak yang berada di rumah sakit dan saya bisa celaka seketika. Tapi di antara setan-setan itu, saya kembali melihat sosok nenek yang kulihat di rumah semalam. Ia mengangguk seolah merestui lelakuku ini. Di belakangnya ada juga sosok kakek-kakek dan nenek-nenek yang mengikuti perjalananku. Mungkinkah mereka adalah leluhurku? Setidaknya kali ini saya merasa tenang saat melihat mereka. Saya pun menarik napas panjang dan meneguhkan tekadku hingga menyelesaikan ritual ini. Malam itu terasa begitu panjang, namun sosok-sosok yang mengerikan itu perlahan menghilang dari pandanganku saat ritual selesai. Tak hanya saya, wajah ibu juga terlihat lega saat saya berhasil melakukan ritual ini. Pagi itu bapak sadar dan keadaannya mulai pulih. Hal-hal yang mengerikan yang terjadi pada malam-malam sebelumnya tak terulang kembali. Kita selamat dari Sengkolo, ucap bapak saat itu. Kejadian itu menyadarkan bahwa apa yang diturunkan oleh leluhur-leluhur kami bukanlah tanpa alasan. Alam ini memiliki berbagai misteri. Ada masa dan waktu-waktu tertentu di mana batas antara alam manusia dan alam roh begitu dekat. Mereka yang mengerti hal ini memiliki caranya sendiri untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin mencelakakan mereka. Terutama mereka yang lahir pada weton-weton tertentu yang selalu menjadi incaran untuk menjadi mangsa Sengkolo. Sosok yang selalu membawa musibah dan bencana untuk seseorang. Saya pernah mendengar cerita dari bapak bahwa pernah ada yang pakliknya dulu yang lahir di weton Kamis Kliwon yang juga menjadi incaran oleh Sengkolo. Sayangnya nasibnya mengenaskan. Ia gagal melakukan ritual toko bisu karena gangguan dari seseorang. Dan setelahnya berbagai musibah banyak yang menimpanya. Semasa hidupnya ia sering diincar makhluk tak kasat mata yang berniat mencelakai. Penyakit datang terus-menerus dan hartanya terus terkuras hingga tak tersisa. Namun beruntung sebelum akhir hayatnya ia dibantu oleh seorang abdi dalam yang menemukan cara untuk membantunya hingga ia bisa menikmati sisa umurnya dengan tenang. Saya tidak bisa membayangkan bila kemarin saya gagal dan hal serupa terjadi pada kami. Mungkin kami juga akan bernasib serupa dan bernasib mengenaskan. Selesai. Terus ikuti channel Berita Horor dan ikuti terus kisah-kisah horornya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita dari Berita Horor. Sehat selalu.